Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPS. Kali ini yang akan kita bahas adalah materi kelas 7, yaitu tentang interaksi sosial. Kalian tahu apa itu interaksi sosial? Ya, interaksi sosial adalah hubungan antar manusia yang bersifat dinamis. Artinya, interaksi tersebut berlangsung selama seumur hidup, selama manusia tinggal dengan masyarakat. Jadi, kenapa interaksi sosial? Karena interaksi sosial itu memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oke, dalam video kali ini kita akan mempelajari beberapa tentang interaksi sosial, antaranya pengertian interaksi sosial, kemudian ciri interaksi sosial, dan yang ketiga adalah syarat interaksi sosial. Oke, baik. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Nah, jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh manusia dengan manusia dalam waktu atau dalam wujud aksi dan reaksi. Ingat, dalam wujud aksi dan reaksi. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa interaksi sosial ini harus ada aksi dan harus ada reaksi. Oke, contohnya, ketika guru menjelaskan pelajaran di depan kelas, kita lihat dalam gambar ya, dan bertanya kepada murid-muridnya, lalu dijawab. Nah, itu adalah interaksi sosial. Karena ada aksi guru bertanya, kemudian ada reaksi dari murid-murid yang menjawab. Nah, jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh manusia dengan manusia dalam wujud aksi dan oke, selanjutnya kita akan pelajari ciri-ciri interaksi sosial. Oke, yang pertama, interaksi sosial itu harus dilakukan minimal 2 orang. Nah, pelaku minimal 2 orang, contohnya, misalkan kamu dengan teman kamu. Nah, itu baru bisa dikatakan interaksi sosial, karena dalam konsep awal bahwa interaksi sosial itu harus terwujud dalam aksi dan reaksi. Kalau sendirian, tidak termasuk interaksi karena tidak berhubungan dengan orang lain. Jadi, interaksi sosial juga bisa dilakukan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Ciri interaksi yang kedua adalah memiliki simbol. Jadi, simbol dari interaksi sosial salah satunya dengan bahasa. Karena bahasa merupakan simbol utama dari interaksi sosial, di mana dengan bahasa yang sama kita akan mengerti dengan orang lain. Contohnya, ketika kita berlibur kemudian bertemu dengan orang asing dan tidak bisa memahami bahasa orang asing tersebut, maka tidak bisa melakukan interaksi dengan baik. Kenapa? Karena simbol atau bahasanya tidak dimengerti. Oke, kemudian yang ketiga adalah adanya dimensi waktu. Interaksi mengacu pada kondisi waktu. Maksudnya, interaksi dapat dilakukan hari ini, besok, masa lalu, dan masa yang akan datang. Ya, selanjutnya, setiap interaksi pasti ada tujuannya. Nah, ingat, setiap kali kita berinteraksi dengan orang lain, pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, guru menjelaskan materi di depan siswa. Itu adalah interaksi. Tujuannya adalah agar materi yang disampaikan bisa diterima oleh siswanya. Kemudian, contoh yang lain adalah antar individu dengan individu. Tujuannya untuk apa? Misalkan untuk menjaga persahabatan. Nah, yang selanjutnya adalah syarat-syarat interaksi sosial. Kenapa harus ada syaratnya? Karena tidak semua yang kita lakukan dengan masyarakat itu adalah interaksi. Maka ada syaratnya. Yang pertama, kontak sosial, yaitu cara bagaimana masyarakat melakukan interaksi. Dalam kontak sosial ini,
dibagi menjadi dua, ada kontak sosial primer, yaitu tatap muka. Yaitu interaksi sosial yang dilakukan secara langsung. Contohnya ketika kalian ngobrol dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik ya di rumah. Kemudian yang kedua adalah kontak sosial sekunder. Itu interaksi yang dilakukan dengan menggunakan media. Contohnya, ketika kalian menelpon orang lain, nah itu adalah kontak sosial sekunder atau kontak sosial yang dilakukan secara tidak langsung karena menggunakan bantuan media. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah cara kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, jadi untuk komunikasi ini dibagi dua ya. Ada komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang diucapkan menggunakan bahasa. Contohnya, ketika kita berbicara atau menulis. Kemudian yang kedua adalah komunikasi non verbal, yaitu interaksi yang dilakukan dengan menggunakan isyarat. Contohnya dengan isyarat tangan, atau dengan isyarat kedipan mata, atau mungkin dengan isyarat-isyarat yang lain. Nah, jadi kesimpulannya adalah, apa sih syarat terjadinya interaksi sosial? Jadi kalian perlu ingat ya bahwa interaksi sosial itu ada dua persyaratan. Yang pertama, kontak sosial. Jadi kontak sosial itu ada primer dan sekunder. Kemudian komunikasi. Komunikasi itu bisa dilakukan secara verbal dan non verbal. Nah, jadi interaksi sosial itu intinya harus dilakukan lebih dari satu orang dan terwujud dalam aksi dan reaksi. Oke, sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.